Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrani, NIM 7181142003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar audit manajemen. Audit manajemen. Audit merupakan serangkaian proses atau prosedur yang sistematis berupa suatu tindakan evaluasi terhadap efisien dan efektivitas operasional perusahaan. Dan manajemen di sini itu berupa sebuah institusi. Dari audit manajemen ini, kita dapat mengetahui apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian kita dapat mengetahui apakah tujuan perusahaan yang telah direncanakan sudah tercapai dan sudah sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku. Kemudian, auditor manajemen dilakukan oleh auditor independen perusahaan atau auditor internal. Nah, laporan audit manajemen ini berbeda dengan audit eksternal. Perbedaannya yaitu jika audit eksternal dapat diakses bebas asalkan kita mempunyai jaringan internet, namun berbeda dengan laporan audit manajemen, karena laporan audit manajemen hanya bisa diakses oleh beberapa pihak internal saja, seperti pihak pemegang saham dan pihak manajemen. Konsep dasar audit manajemen terdiri dari POAC, yaitu planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, planning atau perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, untuk perencanaan merupakan tahap awal dari proses audit manajemen, karena pada tahap ini disusun berbagai aktivitas organisasi ke depannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, dalam melakukan perencanaan dalam audit manajemen ini dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang cukup relevan, material, dan kompeten. Kemudian itu ada organizing. Nah, organizing ini merupakan suatu kegiatan pembagian tugas kepada setiap sumber daya yang ada di perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing sumber daya tersebut agar perencanaan pelaksanaan dari tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Kemudian itu ada actuating, adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. Tahapan ini terdiri dari kepemimpinan dan koordinasi, yaitu pemimpin perusahaan memimpin setiap sumber daya yang ada untuk bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya dan mengkoordinasikan agar kerjasama ini dapat dilakukan dengan harmonis. Hal ini dapat menghindari persaingan yang ada antar sumber daya yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari perusahaan. Kemudian itu ada controlling. Controlling di sini berupa output laporan kinerja. Controlling bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan, namun juga melakukan evaluasi dan perbaikan apabila aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Evaluasi di sini yaitu menyangkut efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi. Dengan kata lain, tujuan utama dari controlling adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Kemudian itu ada ketika melakukan planning, organizing, actuating, dan controlling, terdapat tiga komponen, yaitu yang pertama ada sumber daya. Nah, sumber daya merupakan suatu aset perusahaan yang secara umum terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada sumber daya berwujud dan tidak berwujud, seperti uang dan manusia. Sumber daya ini sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif, produktif, serta efisien. Yang kedua itu ada informasi. Nah, informasi di sini berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan, karena informasi merupakan sebuah data yang sudah diolah seperti tentang sebuah perkembangan zaman, persaingan bisnis, dan data-data sebagainya, yang nantinya data-data ini dapat berguna dalam pengambilan sebuah keputusan dalam perusahaan. Yang ketiga itu ada teknologi. Teknologi di sini memiliki fungsi bagi perusahaan, yaitu untuk fungsi operasional agar perencanaan agar lebih terorganisir. Dengan teknologi memungkinkan struktur organisasi menjadi lebih ramping karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan teknologi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, teknologi juga memiliki
fungsi planning dan decision. Dalam hal ini, teknologi menjadi landasan pengetahuan dan alasan yang kuat bagi para pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan. Dan teknologi ini juga memiliki fungsi sebagai media komunikasi. Nah, jadi media komunikasi ini, tiap individu perusahaan seperti karyawan perusahaan dapat berinteraksi dengan perusahaan lain untuk berkolaborasi dan sebagainya. Kemudian itu, dalam mencapai tujuan perusahaan juga terjadi yang namanya pengawasan dan pengarahan. Pengawasan dan pengarahan ini merupakan salah satu dari aktivitas audit. Fungsi dari tujuan audit yaitu yang pertama, memastikan penyajian informasi akuntansi yang berkualitas, yaitu sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua itu ada terjaganya keamanan aset perusahaan. Yang ketiga ada berjalannya operasi perusahaan secara efisien. Dan yang keempat ditaatinya ketentuan peraturan dan kebijakan perusahaan. Maksudnya di sini yaitu untuk memastikan tujuan dari perusahaan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hubungan yang ditimbulkan oleh audit manajemen. Di sini ada pihak 1, pihak 2, dan pihak 3. Di mana pihak 1 di sini yaitu adalah auditor internal. Pihak 2 yaitu adalah manajemen perusahaan, dan pihak ketiga yaitu adalah pemegang saham. Di mana pihak 1 di sini yaitu adalah auditor internal. Auditor internal ini melakukan audit terhadap manajemen perusahaan selaku pihak kedua, sehingga memunculkan fungsi audit. Yang diaudit di dalam hal ini meliputi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian yang dilakukan manajemen perusahaan selaku pihak kedua ialah memberikan segala informasi dan data-data yang diperlukan oleh auditor internal untuk memperoleh informasi secara lengkap sehingga pihak kedua nantinya dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak ketiga yaitu pemegang saham. Nah, pemegang saham selaku pihak ketiga memberikan wewenang kepada pihak kedua yaitu manajemen perusahaan untuk mengelola uang yang ditanamkan oleh investor supaya dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selanjutnya itu ada hubungan antara pemegang saham pada pihak ketiga dengan auditor internal selaku pihak pertama atau pihak ke-1. Di sini memunculkan fungsi pengesahan di mana pemegang saham mengesahkan tugas audit yang dilakukan oleh auditor internal sehingga auditor dapat melakukan pekerjaannya dengan bebas dan dapat melakukan audit untuk mendapatkan informasi yang setransparan mungkin. Struktur organisasi. Struktur organisasi di sini saya mengambil pada PT Aneka Tambang Tbk tahun 2020. Di mana pihak 1 di sini yaitu adalah Dewan Komisaris, kemudian pihak kedua ada kantor pusat dan unit bisnis. Yang ketiga itu ada direksi. Di mana pihak 1 di sini adalah bertugas mengambil keputusan yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan. Hubungan antara pihak 2 dengan pihak 1 yaitu adalah memberikan bukti-bukti audit kepada pihak 1 sehingga pihak 1 nantinya memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mengambil keputusan. Hubungan antara pihak 2 dan pihak 3 yaitu kantor pusat dan unit bisnis kepada direksi yaitu adalah hubungan pertanggungjawaban, di mana pihak direksi memberikan wewenang kepada kantor pusat atau unit bisnis ini untuk mengelola uang yang diberikan oleh pihak investor supaya nantinya dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kemudian pihak direksi
melakukan pengesahan dengan Dewan Komisaris yaitu sebagai pihak satu, di mana pengesahan di sini adalah pengesahan tugas audit yang dilakukan oleh pihak auditor internal. Demikian hasil video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.